gereja untuk berdoa. Rutin ke gereja, janganlah malas. Tetap sabar walau dihina. Semua Tuhan yang membalas. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini Selasa 9 Juni 2020. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada pemahaman yang semakin baik akan firman Tuhan. Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan doa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau berikan membawa kami pada iman percaya yang semakin kokoh, semakin giat untuk menyampaikan kabar Injil-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan kami menikmati segala kasih karunia dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca ayat-ayat yang menjadi bahasan kita pada malam ini. Kita mulai dari Daniel 7 ayat 1 sampai 25. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit, mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuatan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Kemudian Daniel 8 ayat 1 sampai 13, 20 dan 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai 1 tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu dan bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya.
Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dari kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak? Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama." Berikutnya Daniel 2 ayat 38. "Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu." Sahabat seiman, itulah ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari pada malam ini, dan kita akan mendapatkan pemahamannya melalui pembahasan renungan malam pada hari ini dengan judul Mengidentifikasi Tanduk Kecil. Saudara seiman, selama berabad-abad, para reformator Protestan mengidentifikasi kuasa tanduk kecil Daniel 7 dan dalam Daniel 8 sebagai gereja Roma. Mengapa? Kita sudah baca tadi Daniel 7 ayat 1 sampai 25 dan Daniel 8 ayat 1 sampai 13. Apakah ciri-ciri umum tanduk kecil dalam kedua pasal tersebut? Bagaimanakah kita bisa mengenalinya? Mari saudaraku, kita perhatikan bahwa ada 7 karakteristik umum tanduk kecil dalam Daniel 7 dan Daniel 8. Yang pertama, keduanya digambarkan sebagai tanduk. Yang kedua, keduanya memiliki kuasa menganiaya dalam Daniel 7 ayat 21 dan 25, Daniel 8 ayat 10 dan 24. Yang ketiga, keduanya meninggikan diri dan menghujat dalam Daniel 7 ayat 8 dan 20 serta 25, Daniel 8 ayat 10, 11 dan 25. Yang keempat, keduanya menargetkan umat Allah dalam Daniel 7 ayat 25 dan 8 ayat 24. Yang kelima, keduanya memiliki aspek-aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu. Baca Daniel 7 ayat 25, 8 ayat 13 dan 14. Yang keenam, keduanya akan tetap ada sampai akhir zaman. Baca Daniel 7 ayat 25 dan 26, 8 ayat 17 dan 19. Dan yang ketujuh, keduanya akan dihancurkan secara supra alami. Baca Daniel 7 ayat 11 dan 26, Daniel 8 ayat 25. Sejarah mengenal kerajaan pertama adalah Babel, Daniel 2 ayat 38. Yang kedua adalah Media Persia, Daniel 8 ayat 20. Dan yang ketiga adalah Yunani, Daniel 8 ayat 21. Sejarah dengan tegas menyatakan bahwa setelah kekaisaran-kekaisaran dunia ini datanglah Roma. Dalam Daniel 2, besi yang melambangkan Romawi berlanjut ke kaki besi yang bercampur tanah liat sampai akhir zaman. Tanduk kecil dalam Daniel 7 muncul dari binatang keempat, tetapi tetap menjadi bagian dari binatang yang keempat itu. Kuasa apakah yang muncul dari Romawi dan melanjutkan pengaruh politis keagamaan selama setidaknya 1260 tahun? Lihat dalam Daniel 7 ayat 25, hanya satu kekuasaan yang cocok dengan sejarah dan nubuatan kepausan. Kepausan berkuasa di antara 10 suku bangsa barbar di Eropa dan mencabut 3 dari antara mereka. Kepausan berbeda dengan yang sebelumnya. Daniel 7 ayat 24 New American Standard Bible menunjukkan keunikannya dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Kepausan mengucapkan kata-kata sombong menentang yang maha tinggi dalam Daniel 7 ayat 25 New King James Version, dan meninggikan diri setinggi panglima bala tentara langit.
Baca Daniel 8 ayat 11, New King James Version, dengan merampas peran Yesus dan menggantinya dengan paus. Kepausan memenuhi nubuatan penganiayaan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Baca Daniel 7 ayat 25, New King James Version, dan menjatuhkan beberapa bintang-bintang dalam Daniel 8 ayat 10, New King James Version, selama kontrareformasi ketika orang-orang Protestan dibantai. Kepausan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dalam Daniel 7 ayat 25, New King James Version, dengan menghapus perintah kedua dan mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dalam Daniel 2, 7 dan 8, setelah Yunani, muncul satu kuasa yang akan ada hingga akhir zaman. Kuasa apakah lagi yang mungkin selain daripada Roma yang sekarang dalam bentuk kepausan? Tidak peduli betapapun dianggap tidak pantas. Mengapa ini adalah suatu pengajaran sangat penting dari pekabaran 3 malaikat, sehingga merupakan satu komponen sangat penting dari kebenaran saat ini. Ya saudaraku, pelajaran malam ini merupakan satu pelajaran yang perlu kita pelajari dengan hati-hati, teliti, dan jelas, karena menyangkut bagaimana kebenaran firman Allah akan dialihkan, akan diubah, dan akan dinyatakan kebenaran yang sebenarnya tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, mari kita memahami bagaimana kuasa iblis berusaha bekerja melalui kuasa-kuasa, bahkan pada saat ini kuasa yang sedang berusaha untuk menghancurkan kemuliaan Tuhan dan membawa umat Tuhan menjauh dari kebenarannya. Tetapi percayalah saudara, bagaimanapun kuasa itu, kuasa kegelapan itu berusaha merusak tatanan hidup dunia sesuai dengan kerajaan surga, tetapi Tuhan akan selalu bekerja untuk pembaharuan manusia, seluruh kerajaan, seluruh bumi, dan membawa kita pada keselamatan, kehidupan kekal di surga kelak. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kondisi hidup kami yang Tuhan selalu ada bagi kami, sehingga kami harus bersyukur atas segala yang terjadi, sehingga nama-Mu dimuliakan. Bapa, kami sudah mendengarkan kabar kebenaran-Mu mengenai mengidentifikasi tanduk kecil. Biarlah Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk bertahan dalam kondisi sulit, menghadapi tantangan kehidupan ini dan usaha-usaha iblis untuk menjauhkan kami dari kebenaran-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang menjadi bagian hidup kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Membuat roti berbahan ubi. Roti dibentuk melebar-lebar. Walau cobaan datang bertubi-tubi, hadapilah dengan tabah dan sabar. Horas.